Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan membuka pelajaran tentang akidah akhlak. Ya, dibuka bukunya ya, halaman ke-8 yang bawah sendiri. Ya, masih tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Ya, lanjutannya yang kemarin berzikir kepada, jadi ceritanya itu Nabi Ayub alaihi salam tekun beribadah serta lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap Nabi Ayub yang demikian itu membuat iblis iri, dengki, dan berusaha sekuat tenaga agar kita buka halaman ke-9. Ya, agar Nabi Ayub alaihi salam tidak taat beribadah. Kemudian iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ayub alaihi salam diberi musibah. Jadi ini aneh. Nabi Ayub itu kan beribadah kepada Allah. Dan iblis tidak suka, tapi anehnya iblis itu juga memohon kepada Allah agar Nabi Ayub tidak beribadah kepada Allah. Lah kan lucu kan? Aneh kan? Nah, kok bisa seperti itu? Maka kita lanjutkan ceritanya. Ya, ceritanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihi salam dengan mengabulkan 3 permohonan iblis, yaitu 1. Iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memusnahkan dan mematikan semua hewan ternak Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan iblis tersebut. Ya. Semua hewan ternaknya terjangkit penyakit dan mati. Semua begitu juga lahan pertanian dan perkebunan juga musnah. Walaupun mendapat musibah, Nabi Ayub alaihi salam tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun diuji, hewan ternaknya meninggal, perkebunannya, ladangnya, perkebunannya musnah semuanya, hancur semuanya, tapi itu tidak membuat Nabi Ayub lupa kepada Allah. Beliau tetap ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas usahanya yang pertama iblis juga gagal. Akhirnya iblis memohon lagi apa? Yaitu yang kedua. Iblis memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua agar memusnahkan dan mematikan semua putra-putri Nabi Ayub alaihi salam. Nah, iblis ini kejam. Permohonan yang kedua yaitu ingin mematikan semua putra-putrinya. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang kedua kalinya memperkenankan permohonan iblis pada saat seluruh putra-putri Nabi Ayub alaihi salam berkumpul dan makan di salah satu rumah putra beliau. Jadi semuanya berkumpul makan-makan, bukan di rumah Nabi Ayub, melainkan di salah satu rumah putranya Nabi Ayub alaihi salam. Terus tiba-tiba rumah itu roboh dan tak satu pun putra beliau yang selamat dari musibah kematian itu. Namun Nabi Ayub alaihi salam
masih tekun beribadah serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berhasil usaha iblis yang kedua ini. Kemudian iblis memohon kembali, yaitu yang ketiga. Yang ketiga apa? Usaha iblis yang ketiga yaitu iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ayub alaihi salam ditimpa penyakit yang sangat ganas. Ya. Kalau usaha pertama ternak, perkebunan gagal, putra-putrinya meninggal juga iblisnya gagal. Nah, ini yang ketiga, iblis mencoba yang ketiga, yaitu langsung ke beliau agar ditimpa penyakit ganas. Dengan permohonan yang ketiga ini, iblis berharap Nabi Ayub alaihi salam dapat melupakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau beribadah lagi. Lantas Allah juga menjawab permintaan iblis. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan iblis yang ketiga kalinya dan sekaligus menguji Rasulnya. Nah, jadi sekaligus menguji Rasulnya. Jadi Rasulnya itu Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam malah terkena penyakit cacar yang ganas. Jadi Nabi Ayub terkena penyakit cacar yang ganas. Semakin hari penyakit bertambah parah sampai tubuh beliau mengeluarkan darah bercampur nanah. Luar biasa penyakitnya. Kemudian tubuhnya dipenuhi ulat. Tuh, sampai dipenuhi ulat ya. Saking ganasnya penyakitnya. Setiap orang yang melihat tubuh beliau merasa jijik. Ya, merasa jijik. Kemudian Nabi Ayub dikeluarkan dan diusir dari kampungnya. Saking jijiknya ya masyarakat, sampai Nabi Ayub diusir dari kampungnya. Sebagai istri yang soleha, Rohmah selalu setia setia mencintai setia mencintai suaminya, bahkan dengan susah payah memapah suaminya mencari tempat yang aman. Ya, tempat aman. Akhirnya Rohmah sampailah di suatu tempat yang dirasa aman dirasa aman bila tinggal bersama suaminya di tempat itu. Kemudian Rohmah pamit kepada suaminya dan pergi menuju suatu kampung untuk mencari pekerjaan agar dapat memberi makan suaminya yang tak berdaya karena sakit parah itu. Alhamdulillah, Rohmah diterima bekerja sebagai pemotong roti sehingga bisa menghidupi suaminya. Setelah
Beberapa hari Rohmah bekerja sebagai buruh pemotong roti. Penduduk kampung itu mengetahui ia adalah istri seorang laki-laki yang berpenyakit ganas. Mereka kemudian mengusir lagi, ya Allah, mengusir Rohmah. Seraya berkata, "Hai Rohmah, pergilah menjauh dari kami. Sesungguhnya kami merasa jijik melihatmu." Ya Allah, sampai seperti itu ya. Jadi ini ya. Jadi sampai seperti itu. Itu adalah kisah lanjutan dari Nabi Ayub alaihissalam ya. Dan anak sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.